Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Yakobus 1 ayat 8, saya bacakan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, mengapa orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya? Sebelum kita mengetahui lebih lanjut arti kata tidak tenang, tentu kita harus memeriksa arti kata orang yang mendua hati. Mendua hati itu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata dipsikos, ya. Jadi dipsikos. Dipsikos itu, mendua hati itu artinya bimbang, tidak yakin, ragu-ragu, pikirannya bercabang. Ini sebenarnya menunjuk kepada hubungan manusia dengan Allah. Begitu. Jadi yang disebut dengan mendua hati itu orangnya tidak mempunyai keyakinan apakah dia mau percaya kepada Allah atau dia mau percaya kepada dunia. Saudara, orang yang mendua hati itu orang yang berdiri tidak pada satu posisi yang jelas. Ini maunya, ini posisinya netral. Begitu. Jadi selalu tidak memiliki posisi yang tegas. Maunya berdiri di tengah. Kalau orang panggil berjalan ke arah kiri, dia pergi ke kiri. Kalau orang panggil berjalan ke kanan, dia pergi ke kanan. Orang-orang yang mendua hati itu tidak punya prinsip dalam hidupnya. Saudara, itu sebabnya Alkitab katakan tidak tenang. Kenapa tidak tenang hidupnya? Karena sikap orang yang mendua hati itu selalu kompromi. Seperti bunglon. Ya. Bunglon itu berubah-berubah warna. Kalau berada di tempat yang warnanya gelap, dia menjadi gelap. Kalau berada di tempat yang terang, dia warnanya menjadi terang. Saudara, anak-anak Tuhan dikatakan oleh Alkitab tidak boleh mendua hati. Kalau dihubungkan dalam pernikahan juga seperti itu. Ya, kalau engkau sudah punya pasangan, ya hatimu tertuju kepada pasanganmu. Jangan hatimu tertuju kepada orang lain, mendua hati. Makanya hidup selalu tidak tenang. Orang yang kompromi itu adalah orang-orang yang tidak setia. Mereka mencintai dunia, tapi juga mereka ingin mencintai Allah. Akibatnya rohaninya tidak maju. Lalu ke arah dunia juga, hidupnya juga ketarik-tarik ke arah rohani. Jadi dia tidak jelas sikapnya. Tapi menurut saya lebih banyak mencintai dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan itu bicara tentang sikap yang tegas. Saya Pendeta Wanda Dumais, saya selalu mengkampanyekan sound doctrine, ajaran yang sehat. Supaya orang tahu ajaran yang sehat dan memilih untuk berdiri teguh di atas ajaran yang sehat. Kalau sudah tahu ajaran yang sehat, jangan engkau kembali kepada ajaran yang tidak sehat. Saya selalu sampaikan,
prinsipnya adalah didaskalia, doktrin itu yang utama. Lebih dulu, baru kemudian praktek. Jadi kalau engkau punya doktrin yang sehat, ajaran yang sehat, maka praktek hidupmu menjadi sehat. Kalau doktrin yang kau percaya, didaskaliamu, itu dalam bahasa Yunani itu, ten didaskalia, ten hygiainose. Jadi didaskalia hygiainose, higienis. Ajaran yang kau terima itu alkitabiah, ajaran yang bersih, tanpa kuman, tanpa bakteri, higienis. Kalau engkau punya tekad dalam hidupmu mencari ajaran yang alkitabiah, maka engkau harus punya keputusan untuk memilih bahwa ajaran yang benar itu, ajaran yang alkitabiah itu menjadi tujuan dalam hidupmu. Jadi jangan mencoba melakukan dua hal itu secara bersamaan. Nah, saya kan sudah singgung juga. Misalnya kata ekad itu yang Allah bilang pria bersatu dengan istrinya. Karena Tuhan ingin menjadikan satu-satunya pasanganmu itu suamimu. Satu-satunya istrimu itu pasanganmu. Jadi kalau engkau mendua hati, makanya Alkitab tidak menyarankan poligami. Tidak menyarankan menikah dengan istri tambah lagi atau suami tambah lagi. Kita tidak ada prinsip kalau suami masih mampu bisa beristri lebih dari satu, atau kalau istri masih mampu bisa bersuami lebih dari satu. Kenapa? Karena Alkitab sudah tahu prinsipnya kalau engkau mendua hati, engkau tidak stabil dalam hidupmu. Begitu, karena engkau berusaha mencintai yang satu, lalu engkau juga berusaha menyenangkan yang satu. Tidak bisa, sudah dalam hidup ini engkau tidak bisa menyenangkan semua orang. Sikap kompromi itu tidak pas untuk orang percaya. Ya, Alkitab atau Allah tidak suka, saudara, orang yang mendua hati. Dikatakan tidak tenang. Bahasa Yunaninya akatastatos. Tidak tenang itu tidak stabil, tidak konsisten, tidak merasa nyaman. Orang yang bimbang adalah orang yang tidak konsisten. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati itu maksudnya double minded. Orang yang tidak setia tadi, tetap mencintai dunia, tetap melakukan hal yang tidak benar, mempraktekkan ajaran-ajaran yang salah, lalu mencoba juga mencintai Allah. Engkau tidak bisa mencintai Allah dan mencintai dunia sekaligus. Lalu engkau jatuh dalam sikap kompromi. Nah, katanya orang yang seperti itu tidak stabil, tidak tenang. Akatastatos ya, tidak stabil, tidak konsisten, tidak nyaman. Orang-orang yang seperti ini, perjalanan hidupnya itu, cara hidupnya itu selalu akan menjadi peragu dalam hidup ini. Membuat keputusan ragu, bimbang, pikiran bercabang, hidup tidak konsisten. Nah, sulit dalam hidup ini kalau engkau tidak punya pegangan. Makanya Alkitab bilang, Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Perhatikan, saya kutip ayat dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di akhir
pelayanannya menantang orang Israel. Kamu bisa memilih ilah sebelum kamu datang kepada Tuhan. Orang Israel sebelum mereka datang kepada Tuhan, mereka sudah menyembah ilah-ilah lain. Lalu Yosua bilang, atau pilih Allah atau ilah di mana di negeri orang Amori ini yang disembah oleh orang Amori di tempat atau di tanah perjanjian di mana mereka ada. Tapi Yosua bilang, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu memang melalui serangkaian pemilihan-pemilihan. Jangan salah pilih, begitu. Jangan menjadi peragu dan juga tidak punya pilihan. Jangan menjadi orang yang terus-terusan kompromi. Begitu. Kalau engkau sudah tahu di gereja tempat engkau berbakti, ajarannya itu tidak benar, begitu, jangan merasa nyaman di tempat itu. Hubungi Pendeta Wanda Dumai. Saya akan beritahukan kepadamu tempat-tempat mana yang bisa membuat imanmu bertumbuh. Kalau engkau tidak menemukan gereja dengan pengajaran yang alkitabiah, saya akan ajarkan engkau untuk menjadi orang yang alkitabiah. Bergabung dengan pengajaran kami, sekolah kami, Eleos Theological School, ya. Setiap minggu kami mempunyai kelas-kelas, ada sound doctrine untuk beginner dan intermediate, yaitu mulai belajar membaca dan mengartikan bahasa Yunani, kemudian mengeksegesis ayat, lalu ikut tingkat advance bahasa Ibrani. Lalu juga ada kelas Wahyu. Saya akan mengajar eksegesis Wahyu setiap hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu. Bergabung bersama dengan kami. Ada informasi-informasi di Facebook saya yang sudah saya posting. Hastings Wanda, cek di situ. Melalui Zoom, setiap orang yang mau bergabung, tanyakan kepada kami ID meeting dan passwordnya. Saudara, ini semua kami sediakan supaya engkau bisa bertumbuh. Bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah keputusan yang utama dan mutlak, saya katakan. Dan kalau sudah memutuskan ikut Tuhan, Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan ajaranku, Yesus bilang. Akan melakukan didaskaliaku, sound doktrinku. Itu kata-kata dari Yesus. Jadi mencintai Yesus itu bukan mencintai yang buta-buta. Cuma bilang aku cinta Yesus, aku sayang Yesus, aku ingin hidup bagi Yesus. Tapi tidak mau belajar ajaran yang benar. Bagaimana mencintai Yesus? Engkau hidup dalam kompromi. Engkau tidak akan tenang dalam hidupmu. Engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat. Alkitab katakan, hidup mereka tidak stabil. Cara hidup mereka, perjalanan hidup mereka tidak stabil. Karena mereka tidak memutuskan apa yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya percaya engkau adalah orang-orang yang rindu untuk mencari Tuhan. Jangan menjadi orang yang mendua hati dalam hidupmu. Jangan menjadi orang yang kompromi. Sound doctrine adalah jawaban. Carilah ajaran yang sehat. Carilah ajaran yang alkitabiah. Saya berkali-kali katakan, penuhi hidupmu dengan ajaran yang alkitabiah. Kalau hari ini mungkin baru 10%, engkau tambahkan jadi 20%, tambahkan jadi 40%, tambahkan jadi 50%, bahkan sampai 100%. Jadi setiap hari kita bertumbuh menjadi orang yang alkitabiah. Dan saya katakan kepadamu, kebenaran alkitabiah itulah yang akan kita bawa, itulah yang akan kita bawa
selama hidup kita dan bahkan saat kita dipanggil Tuhan nanti sampai kekekalan. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.